Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu dalam acara penganugerahan Indonesia Green Awards 2025 persembahan Latofi School of Social Responsibility edisi ke-16. Tepuk tangan yang meriah, luar biasa sekali, konsisten ya sampai ke-16. Senang dan bangga rasanya saya kembali menyapa Bapak dan Ibu sekalian yang mungkin tadi sudah datang dari jam 6, luar biasa sekali, sudah menikmati juga hidangan makan malam hari ini. Dan sebelum mulai acara hari ini, izinkan saya menyapa terlebih dahulu satu persatu tamu kehormatan dan juga keluarga besar dari Indonesia Green Award 2025. Yang akan saya sapa terlebih dahulu sudah hadir di tengah kita. Anggota tim penilai Indonesia Green Award 2025, apakah sudah hadir? Prof. Ibnu Hamad, Profesor Komunikasi Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Duduk di sebelah mana? Baik. Kemudian sudah hadir juga Bapak Apip Priyanugraha, Kepala Pusat Industri Hijau Kementerian Perindustrian. Selamat malam. Kemudian Ibu Jo Kumala Dewi, Direktur Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup selaku anggota. Selamat malam Ibu. Kemudian Bapak Aris Darmono, Sustainability Expert. Selamat malam. Bapak Sodi S. Sukada, Sustainability Expert. Selamat malam. Ibu Mili Mildawati, seorang social worker yang selalu hadir di sini. Terima kasih Bu. Bapak Dindin Komarudin, Social Worker. Bapak Albert Rebong, Principal Latofi School of Social Responsibility selaku anggota. Bapak Yoga Anindito selaku Direktur Eksekutif ISG Nusantara. Kita berikan aplaus untuk para tim penilai Indonesia Green Award 2025. Selamat malam Bapak dan Ibu. Dan tentunya juga sudah hadir maupun yang mewakili para penerima penghargaan tertinggi Indonesia Green Award 2025. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Bapak Simon Alusius Mantiri atau yang mewakili. Kemudian juga para penerima EcoStar of the Year, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Bapak Rahmat Pribadi, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Bapak Ruli Firmansyah, Founder PT Gaya Plastik Recycling Ecolabo 8, Mr. Kevin Virginia Grois. Apakah hadir di sini, Mr. Kevin? Boleh angkat tangan. Halo, selamat malam. Boleh kita berikan aplaus untuk Bapak Kevin. Kemudian Direktur PD Nusantara Jaya Plastik, Sekjen Ikatan Pemulung Indonesia IPI, Bapak Hasan Bakri sudah hadir di sini. Selamat malam, kita berikan aplaus. Terima kasih Bapak. Hadir juga ini saya mau kasih aplaus juga, saya ngefans banget. Ini rekan-rekan dari Pandawara Group. Halo, selamat malam. Saya follow pokoknya ya, ikutin terus update-nya di Instagram. Kemudian perwakilan dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga sudah hadir Ketua Yayasan Giat Plastik Indonesia, Bapak Dimas Bagus Wijanarko. Sudah hadir Bapak, izin? Oke, selamat malam, kita berikan tepuk tangan, ada di belakang sana. Kemudian saya juga ingin menyapa Ketua Yayasan Rumah Anak Bumi, Bapak Ridwan Mananti. Halo Bapak, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Dan tentunya yang selalu kita tunggu-tunggu kehadirannya, Bapak Latofi, Chairman Latofi School of Social Responsibility, Ketua Tim Penilai IGA 2025, selaku penyelenggara acara, serta tentunya tamu undangan peraih Indonesia Green Award 2025. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dari tahun ke tahun. Hadirin yang berbahagia, berbicara mengenai tema pokok Indonesia Green Award atau IGA 2025 kali ini adalah CSR untuk kemakmuran. Mengikuti landasan yang sudah digariskan oleh Presiden Prabowo Subianto, bahwa semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat. Secara spesifik Indonesia Green Award 2025 sebagai CSR khusus bidang lingkungan hadir untuk mendorong inisiatif perusahaan seperti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, pengurangan polusi dan pelestarian alam untuk memastikan kelangsungan ekosistem yang sehat,
karena hal ini penting untuk menjaga kualitas hidup dan menciptakan kemakmuran yang tidak merusak lingkungan bagi generasi yang akan datang. Dan untuk membuka acara malam hari ini, mari kita saksikan tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Marilah kita berjuang tanpa menyerah. Mari kita menghimpun dan menjaga semua kekayaan kita. Jangan mau kekayaan kita diambil murah oleh pihak-pihak lain. Semua kekayaan kita harus sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat kita. Visi pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat sangat jelas disampaikan Presiden dan menjadi tanggung jawab perusahaan untuk mewujudkannya. Kata kuncinya, usaha yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat ditunjang oleh tata kelola bisnis yang baik. Lingkungan yang bersih dan terlindungi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Udara yang segar, air yang bersih, tanah yang subur, mendukung kesehatan fisik dan mental, mengurangi risiko penyakit, serta menyediakan sumber daya alam yang diperlukan. Pertanian dan pariwisata berkelanjutan berdampak pada pendapatan dan lapangan kerja bagi masyarakat. Energi baru terbarukan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. Investasi melahirkan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap risiko operasionalnya pada lingkungan dan masyarakat. Indonesia Green Awards sebagai ajang penghargaan program CSR bidang lingkungan mendorong pencapaian visi Presiden Prabowo. Karena dengan tata kelola perusahaan yang baik, kemakmuran rakyat akan tercipta di atas lingkungan hidup yang lestari. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusatku untuk nusa dan bangsa. Indonesia Green Awards 2025 menegakkan merah putih pada berbagai inisiatif hijau. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Indonesia Green Award 2025. Baik, langsung saja hadirin kita sambut Chairman Latofi School of Social Responsibility, Bapak Latofi. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang saya cintai. Hari ini menandai Indonesia Green Award yang ke-16. Sudah 16 tahun. Tinggal setahun lagi menjadi Sweet 17. Nah, 16 tahun pencapaian Indonesia Green Award adalah 16 tahun
pencapaian perusahaan-perusahaan yang menata CSR bidang lingkungannya menjadi sangat baik dan sangat jelas arah yang ditujunya. Saya masih ingat ketika pertama kali meluncurkan Indonesia Green Award yang pertama, yaitu di gedung DPR, MPR, itu dengan bersepeda mengelilingi gedung MPR dan Senayan. Nah, di situ kepada para stakeholder yang waktu itu memang dimotori oleh para anggota DPR maupun DPD RI, bahwa mereka ingin melihat Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju sekaligus melestarikan alamnya, tidak merusak lingkungan. Tetapi apalah dikata, dari 16 tahun yang lalu itu kita semakin hari semakin merusak lingkungan itu, baik oleh karena aktivitas operasi perusahaan maupun oleh karena kebijakan-kebijakan yang salah dari rezim yang berlangsung. Kita rusak, tetapi kita tidak berhenti pada atau meratapi kerusakan itu. Kami terus mendorong perusahaan-perusahaan yang menjadi penentu dari kehidupan masyarakat ini untuk terus melakukan konservasi lingkungan hidup, untuk mengurangi dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Itulah yang selalu kami dorong melalui Indonesia Green Award dari tahun ke tahun hingga hari ini. Barusan kami bicara dengan VP CSR Pertamina yang baru, Pak Rudi, dan beliau mengatakan bahwa Pertamina saat ini sudah pada tahap ingin melihat bahwa CSR-nya dilakukan dengan dampak yang benar-benar nyata terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pertamina yang luar biasa. Itu artinya bahwa kita masih punya hati untuk menyelamatkan lingkungan hidup ini. Kami juga hari ini sengaja mengundang berbagai kalangan yang telah berbuat dan akan kita jadikan contoh bahwa mereka ini bisa terus melakukannya dengan sangat baik apabila ditindaklanjuti dengan kolaborasi antara kita semua. Maka tidak heran hadir di sini penggagas Ekolabo 8, Ekolabo 8, Mr. Kevin, yang kita tahu melalui Instagram beliau membuat produk-produk atau material untuk kita pakai sebagai papan untuk bangunan ataupun untuk furnitur itu dari sampah plastik. Mr. Kevin bekerja dari Bali, bukan orang asli Indonesia, tetapi memiliki perhatian yang luar biasa terhadap sampah di Bali maupun di Indonesia. Beliau punya mimpi apabila di setiap desa, di setiap kelurahan memiliki mesin yang menjadikan sampah plastik ini menjadi material, itu akan selesai persoalan sampah di seluruh Indonesia ini. Tidak perlu dengan program ataupun kegiatan yang aneh-aneh, lakukan dengan diam, hasilnya nyata.
Nah, inilah yang kami tawarkan kepada kawan-kawan sekalian di berbagai perusahaan, kolaborasi dengan yang sudah melakukan aksi nyata dengan baik. Kita menyelesaikan masalah, bukan memelihara masalah. Jadi kalau selama ini kita dalam paradigma lama, kita pelihara masalah agar proyeknya terus ada tiap tahun. Itu jangan lagi. Kita lihat bagaimana Los Angeles terbakar, itu adalah contoh nyata dari perubahan iklim. Anomali terjadi karena memang lingkungan kita sudah rusak. Apakah kita ingin menambah atau mengundang kerusakan sekelas Los Angeles itu ke Indonesia? Tentu tidak. Nah, kita harus benar-benar berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah sampah. Persoalan sampah bukan persoalan yang rumit. Ketika kita tahu cara menyelesaikannya, kita ribut tentang sampah plastik. Kenapa kita tidak mengolahnya dan membuatnya menjadi nihil? Begitu juga sampah organik. Kenapa kita tidak menuntaskannya menjadi pupuk ataupun menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan, dipakai ulang, selesai di tempatnya. Nah, kami juga menemukan persoalan yang mendasar. Kenapa sampah kita tidak bisa diselesaikan? Ada undang-undangnya, semua jelas sekali yang diberlakukan kepada perusahaan yang menghasilkan sampah. Ada undang-undang lingkungan yang mengatur pengelolaan sampah di daerah-daerah. Yang tidak ada adalah peraturan di desa atau kelurahan tempat kita hidup. Kita tidak hidup pada konteks yang namanya nasional dalam pengertian kita hidup sehari-hari ini, kita hidup di desa kita, di kelurahan kita. Tidak ada aturan di sana. Tidak dibuat aturan bagaimana memilah sampah dan menyelesaikan secara komunal sampah itu. Ini yang tidak ada. Dan kami juga berencana untuk mengatakan ini kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar desa dan kelurahan memiliki aturan pengolahan sampah. Bayangkan kalau ada Ekolabo 8 di setiap kelurahan atau desa, sampah plastik yang tuntas. Nah, begitu juga pengolahan sampah organik melalui maggot dan segala macam, semua tuntas. Tidak akan ada lagi yang lari ke TPS yang menimbulkan masalah-masalah baru. Padahal kalau ada aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara, tuntas. Tapi kita tidak punya aturan itu sampai detik ini. Kelurahan tidak pernah memikirkan untuk membuat undang-undang itu, aturan itu. Tetapi saya kira dengan kita semua, komunitas perusahaan bisa bekerjasama dengan lurah untuk mendorong adanya aturan pengelolaan sampah tuntas. Nah, ini juga sebenarnya bisa menjadi bagian dari program nyata perusahaan di dalam mendorong penyelesaian masalah sampah. Ini baru masalah sampah. Nah, kita lari kepada persoalan lain yang sangat fundamental, yaitu keanekaragaman hayati yang semakin hari semakin hilang. Apalagi kita mendengar adanya rencana 20 juta
hektar hutan akan dijadikan sebagai usaha pangan dan energi. Deforestasi yang luar biasa yang nggak pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. 20 juta hektar. Ini rencana yang fantastis, tapi melalui forum ini kami juga mengkritisi untuk ya kalau bisa ditinjau ulang harusnya ditinjau ulang. Kalaupun harus dilakukan, maka itu dilakukan dengan menyisihkan sebagian. Kalau ada 20 juta hektar lahan yang akan dijadikan sebagai usaha pangan dan energi, separohnya katakanlah 10 juta tetapkan sebagai lahan konservasi, di mana kita tetap melihat keanekaragaman hayati berlangsung, menyaksikan sumber air terpelihara yang juga dibutuhkan bagi industri pangan maupun energi itu. Jadi ini kritik kami yang membangun, yang tidak mementahkan niatan baik dari pemerintah untuk mencukupi pangan Indonesia, mencukupi energi di Indonesia. Tetapi kita harus menjadi masyarakat yang terbuka, pemerintah yang terbuka kepada pemikiran-pemikiran yang konstruktif, agar kita tidak menjadi ya seperti Los Angeles, ada angin yang namanya Santa Ana, mungkin di sini berubah menjadi angin yang namanya Baba Aguan misalkan. Nah, itu juga akan bisa menyapu daratan Jawa atau luar Jawa menjadi terbakar. Jadi sekali lagi, perusahaan-perusahaan yang hadir di sini silakan berkolaborasi, silakan mendapatkan informasi dari, kita punya buku besar yang diluncurkan hari ini dan hanya bisa dilihat di website latofi.com atau indonesiagreenawards.com, buku yang bernama CSR or Die. Buku ini tebalnya 4.000-an halaman. Isi utamanya apa? Adalah best practice CSR lingkungan, di mana kita menerima penghargaannya hari ini, di mana Bapak Ibu mengirimkan papernya ke kami dan kami jadikan buku besar, di mana kita terus bisa belajar dari inisiatif-inisiatif yang dilakukan. Nah, selain itu, kami juga mengkonstruksi kenapa CSR itu penting bagi lingkungan hidup kita. Itu ada petunjuk praktis yang bisa kita ikuti A sampai Z-nya, agar kita tidak mengalami yang kita namakan sebagai the day it end. Jadi DIE itu, DIE itu, saya coba mencocok-cocokkan ini sumber kata DIE ini dari mana. Nah, ternyata itu adalah singkatan day it end. Ya mungkin orang agama bilang itu adalah hari kiamat, tetapi memang kita memang akan menuju kepada hari-hari akhir. Siapapun yang hidup itu pasti akan menuju hari-hari akhir. Bumi pun sama seperti itu. Kita bisa tahan the day it end itu, atau kebakaran Los Angeles itu, kita bisa tahan dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi
nanti kita akan bisa melihat di buku CSR Ordai yang saya bukan sebagai penulis utama, tetapi Bapak Ibu adalah penulis utama dari CSR Ordai ini. Nah, itu adalah kado spesial yang kita peroleh dari Indonesia Green Award 2025 atau IGA yang ke-16 ini. Kita berhasil mengkonstruksikan apa yang kita lakukan agar kita saat ini dan generasi-generasi yang akan datang belajar mengelola lingkungan hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Latofi atas insight dan suntikan semangat untuk kita hari ini. Dan tanggal 15 Januari hari ini kita tidak hanya bersama-sama merayakan IGA 2025, tapi juga kami sekaligus mengucapkan happy birthday Pak Soki. Jadi hari ini spesial Bapak Ibu, saya kasih bocoran, ada 3 sosok yang ulang tahun. Ada Pak Latofi, Pak Albert Rebong, dan juga Pak Ridwan Marantik. Selamat hari ulang tahun Bapak, semoga panjang umur, sukses dan sehat selalu, dan terus menginspirasi Bapak. Oke, ngomong-ngomong soal Pak Ridwan nih, beliau, saya dapat bocoran, menggambar atau melukis motif Mega Mendung ini di kantor, ya Pak ya, selama berapa hari Pak? Izin? Hanya 2 hari, luar biasa nih, cantik sekali Bapak, luar biasa, kita berikan aplaus. Pak, harusnya kita ngasih kado buat Bapak ya, tapi Bapak yang ngasih kado buat kita nih, lukisan yang sangat indah. Terima kasih Pak Ridwan. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita dengarkan sambutan dari penerima penghargaan tertinggi Indonesia Green Awards 2025, Bapak Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama PT Pertamina Persero, yang hari ini diwakili oleh Bapak Rudi Arifianto selaku VP CSR dan SMAP Management PT Pertamina Persero. Kita sambut Bapak Rudi Arifianto. Persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izin kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Latofi selaku Chairman Latofi School of Social Responsibility, dan sekaligus penghormatan yang setinggi-tingginya, dan juga anggota tim penilai Indonesia Green Award 2025, serta Bapak Ibu para hadirin sekalian. Mohon izin, saya Rudi Arifianto, kebetulan baru on board di Pertamina Persero per tanggal 31 Desember kemarin. Jadi baru berapa hari ya, baru 16 hari. Selaku Vice President CSR SMAP Management, dan pada kesempatan kali ini mewakili Bapak Direktur Utama yang pada saat yang sama sedang ada agenda di luar kota, dan kebetulan juga terkait dengan agenda tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Ini betapa pentingnya beliau hadir secara langsung di lokasi. Bapak Ibu sekalian, kalau melihat dari penghargaan ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Latofi dan Indonesia Green Award yang telah memberikan penghargaan The Guardian untuk Pertamina Persero, yang kalau boleh saya ambil sedikit, yang mungkin memang pas ya, Pertamina sebagai penjaga energi, bagian dari astacita pemerintah saat ini, yaitu dipimpin oleh Bapak Prabowo, di mana astacita kedua itu adalah menjaga ketahanan energi, pangan, dan air, dan kami adalah bagian dari itu, dan sekaligus penjaga lingkungan, karena bagian dari responsibility kita adalah untuk memastikan
keberlanjutan lingkungan yang ada di sekeliling kita dan memberikan manfaat untuk masyarakat dan kita sebagai dunia usaha. Bapak Ibu sekalian, penghargaan ini kami recognize sebagai sebuah pengakuan dari stakeholder yang memiliki kompetensi yang tinggi akan kepedulian dan komitmen yang sudah diberikan oleh PT Pertamina Persero selama ini di dalam melaksanakan bisnis secara berkelanjutan. Bagaimana antara purpose ataupun objektif dari bisnis itu kemudian diseiringkan dengan komitmen kita untuk bisa menjaga lingkungan kita, sosial kemasyarakatan kita, dan juga tata kelola, sehingga dalam strategi bisnis ini semua terintegrasi untuk bisa mencapai tujuan kita bersama yang tadi kita sebutkan sebagai asta cita kedua untuk ketahanan energi nasional. Dan tentu saja karena kita berada dalam lingkup TJSL Luwadul Khusus Community Involvement and Development sebagai salah satu dari 7 core subject mengenai TJSL, kita mendukung pemerintah, mendukung negara kita untuk bisa mencapai SDGs. Ya. Salah satu program yang kami kemudian ketengahkan di dalam Indonesia Green Award ini adalah, kebetulan ini adalah flagship program Pertamina saat ini, yaitu Desa Energi Berdikari, di mana ini juga align dengan apa yang menjadi visi dari manajemen kami, bahwa kita saat ini berada dalam koridor double growth strategi. Bagaimana kita kemudian menguatkan core bisnis kita, core bisnis inti kita sebagai perusahaan energi, dan sekaligus juga bagaimana kita bisa kemudian mencari edge kita, di mana edge kita itu adalah saat ini yang berkembang terkait dengan low carbon business strategy. Ini sangat sejalan karena Desa Energi Berdikari, kalau secara singkat mungkin bisa kita gambarkan, kita memberikan ataupun menyiapkan masyarakat akan energi bersih yang kemudian itu tidak semata-mata digunakan, dikonsum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi memberikan beyond dari itu adalah bagaimana energi bersih itu kemudian menjadi salah satu support utama bagi peningkatan kesejahteraan mereka untuk sumber penghasilan mereka, di mana yang sebelumnya mungkin menggunakan sumber-sumber energi yang bisa jadi tidak ramah lingkungan, lalu kemudian kita siapkan energi ramah lingkungan untuk bisa menjadi energi atau sumber energi untuk usaha mereka. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan sangat baik di beberapa daerah, dan tahun ini kita kemudian lebih tingkatkan lagi, dan insya Allah untuk di masa-masa yang akan datang kita komit untuk tetap menjadikan Desa Energi Berdikari ini sebagai flagship program kami. Dan selain terkait dengan penyediaan energi, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pertamina juga aktif di dalam upaya pelestarian lingkungan melalui 2 program utama, yaitu Hutan Lestari, bagaimana kita kemudian menanam sekaligus memonitor. Tadi sempat disinggung oleh Pak Latofi, selama ini mungkin banyak orang beranggapan kita hanya menanam. Tidak, Bapak Ibu, kita juga akan melihat sejauh mana apa yang kita tanam itu kemudian tumbuh dan memberikan manfaat semaksimal mungkin untuk lingkungan masyarakat. Nah, kemudian kita juga ada keanekaragaman hayati. Walaupun di dalam bisnis kita di Pertamina mungkin tadi sempat disinggung pembukaan lahan yang begitu luas. Kalau di oil and gas itu misalkan contohnya di upstream Bapak Ibu, kita untuk membuka 1 sampai dengan 4 sumur hanya membutuhkan sekitar 2 hektar. Mungkin sekitar 3 sampai 4 hektar kalau misalkan dihitung dengan jumlah fasilitas yang harus kita bangun untuk bisa mencapai titik yang kita targetkan. Nah, kita menyadari itu, ada intervensi kita terhadap lingkungan, tetapi kemudian kita akan membalasnya dengan memberikan atau menyediakan penyegaran terhadap lingkungan itu, sehingga kemudian nanti tetap keanekaragaman hayati yang ada di sana
bisa dijaga dengan baik. Contoh, misalkan kita bicara gajah Sumatera, kita bicara beberapa hewan-hewan endemik yang ada di lingkungan sekitar lokasi kita, yang kemudian kita jaga sebaik-baiknya, bahkan kita gunakan GPS Polar untuk melihat bagaimana peta persebaran mereka, sehingga kemudian tidak mengganggu masyarakat, atau sebaliknya, masyarakat tidak mengganggu mereka. Nah, itu sudah kita lakukan, dan alhamdulillah apa yang menjadi upaya kita bersama masih terus dilakukan sampai dengan hari ini, dan menjadi komitmen untuk terus dilanjutkan di masa yang akan datang. Penghargaan ini tentu saja kami dedikasikan kepada para perwira dan pertiwi Pertamina. Jadi kami menyebut, Pak, untuk para pekerja Pertamina, untuk pekerja laki-laki kita sebut sebagai perwira karena mereka adalah pejuang energi, dan pekerja perempuan pertiwi, untuk menegaskan bahwa mereka juga memiliki support yang luar biasa di dalam upaya kita menjaga kelangsungan bisnis di Pertamina. Nah, penghargaan ini kami dedikasikan kepada para perwira dan pertiwi yang tidak sekedar menjadi pejuang energi, tetapi juga pejuang lingkungan, pejuang masyarakat yang terus tiap hari membersamai masyarakat kita sehingga mereka mencapai kesejahteraan yang diinginkan dan cita-citakan bersama-sama. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Latofi, CSR, Social Responsibility, jadi yang sudah memberikan penghargaan pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat, dan terus kita berjuang untuk bisa mengamankan lingkungan kita dan membuat kesejahteraan masyarakat di sekitar operasi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi Arifianto, VP CSR and SMEP Manajemen PT Pertamina Persero. Sekali lagi selamat untuk PT Pertamina Persero meraih penghargaan The Guardian dengan program Desa Energi Berdikari. Pertamina melindungi bumi dari sampah dan menciptakan energi alternatif untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapak. Baik, hadirin selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi singkat dari penerima penghargaan khusus penanganan sampah plastik. Yang pertama, saya mengundang founder and CEO of Eco Labo 8. Kita sambut Mr. Kevin Vinier. Mr. Kevin, the stage is yours. Selamat malam semua. Terima kasih banyak kepada Latofi dengan Indonesian Green Award. Kita mulai Eco Labo 8 di tahun 2019, sudah mau 6 tahun ya. Kita perusahaan daur ulang plastik, tapi fokus pertama kami dengan produk, dengan bikin produk yang punya karakteristik lebih bagus dan punya impact besar. Kita punya 4 teknologi berbeda dan bisa kerja dengan semua sektor aktivitas. Produk kami bisa jadi alternatif dari produk yang biasa. Alternatif ini juga bisa lebih murah. Produk kami semua sepertinya 30% lebih murah dari produk konvensional. Kalau kita ambil contoh papan decking kami, seperti 15 sampai 30% lebih murah dari papan ulin. Fokus kami juga ke impact. Impactnya dengan sampah plastik, karena kita daur ulang 9.000 kg sampah plastik setiap hari, 9 ton. Tetapi juga deforestasi. Satu cabang kami, satu factory dari kami bisa membantu deforestasi dengan save 40 hektar setiap tahun dari hutan. Juga CO2 emisi. Emisi CO2 kita bisa dikurangin 6 juta ton per tahun.
Jadi kita punya solusi yang bisa daur ulang plastik, tapi juga bisa jadi ekonomi, bisa bantu lingkungan, bisa bantu hutan, bisa bantu CO2 emisi, dan bisa jadi profit. Kita daur ulang plastik, tapi kita bukan NGO, kita profitable company. Produk kami juga alternatif dengan kayu, dengan marble, dengan batu, dan dari teknologi 4 yang kita punya, yang paling impactful, yang paling bagus, namanya extrusion press. Teknologi ini target construction sector. Dengan teknologi ini kita bisa bikin dari sampah, 100% dari sampah plastik dan juga dari sampah kaca. Kita bisa bikin produk seperti papan decking, seperti genteng atap, seperti batu bata, dan semua produk itu bantu lingkungan tapi lebih kompetitif dengan harga dari conventional material. Seperti batu bata kami 15% lebih murah dari bata ringan, papan decking yang saya bilang tadi. Berarti kita mau kasih lihat ke orang dari sampah itu bisa menjadi bisnis yang balik profit, bisa menjadi bisnis yang bantu lingkungan, bisa menjadi bisnis yang bantu ekonomi, yang bantu sosial juga. Dan ide sekarang kita mau close circuit. Sekarang kita cabang kami di Bali. Kalau di Bali kita punya partner yang kumpul plastik. Partner ini terima plastik ke kami dan kita langsung bikin produk. Di dalam satu hari 9 ton kita daur ulang langsung dari TBS 3R yang ada di Bali, bikin produk langsung bisa dijual dengan harga kompetitif, dengan karakteristik yang paling bagus. Produk kami lebih kuat dari beton, produk kami tidak bisa dimakan rayap kalau kita mau lihat compare ke kayu jati, dan juga tidak ada limit. Ini kalau bisa dilihat di video ada genteng, tidak ada limit yang kita bisa dibikin. Juga untuk sekarang kita, untuk tahun ini, untuk tahun 2025 kita memulai expansion. Sekarang kita di Bali saja, tapi kita membuka cabang di Jawa, di Makassar, di Sumatera juga, biar bisa jadi ekonomi di daerah di sana. Juga kita juga kerja dekat sekali dengan UN Sustainable Development Goal. Dari 17 UN Goal kita attend directly 13. Berarti kita di sini ada recipe for success. Kita daur ulang plastik, ke satu. Kita bantu hutan dengan deforestasi, kedua CO2 emisi, dan paling banyak bisnis dengan daur ulang, dengan plastik, meminta grants, meminta funding. Kalau bisnis kami tidak minta itu. Kita jual produk, jadi profit, beli mesin baru, dan grow organically. Okay. Mohon maaf ya, saya bukan orang asli Indonesia. Indonesia jadi rumah saya udah 12 tahun. Berarti mohon maaf kalau kurang mengerti bahasa saya. Dan itu, kalau ada orang mau bicara lebih lanjut dengan kami, silakan bicara sama saya di sana di meja nomor 10. Dan kalau ada yang mau bicara untuk mungkin buka cabang dan kerjasama, silakan bicara dengan kami. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Kevin.
12 tahun Indonesia ya. Sudah lancar sekali bahasa Indonesianya, sudah sangat fasih. Sekali lagi ini menjadi inspirasi untuk kita semua, untuk publik, untuk melakukan upcycle dari sampah plastik bisa membantu lingkungan, sosial, sampai ekonomi. Terima kasih Pak Kevin. Dan selanjutnya kita juga akan menyimak presentasi singkat dari salah satu penerima penghargaan khusus penanganan sampah plastik. Kami mengundang Direktur PD Nusantara Jaya Plastik, beliau juga Sekjen Ikatan Pemulung Indonesia atau IPI. Kita sambut Bapak Asar Bakri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat berterima kasih kepada yang saya banggakan, Pak Latofri. Beliau adalah sosok yang banyak menginspirasi saya selama ini, banyak membina, mengantarkan saya sampai berada di panggung ini. Saya merasa bangga sekali malam hari ini telah mendapat penghargaan dari Latofri School of CSR untuk kelanjutan daripada inspirasi ke depan supaya kita menjadi sosok yang mampu untuk terus berjuang di lingkungan. Malam hari ini saya ingin menceritakan sedikit tentang histori daripada perjuangan saya selama 40 tahun di bidang daur ulang plastik, yaitu sejak tahun 1984 ketika saya masih muda waktu itu sampai hari ini rambut telah putih. Saya tetap konsisten menjaga lingkungan tetap di Indonesia, lingkungannya bersih. Sebagaimana saya pelajari plastik bermula sebenarnya dari tahun 70 lebih, 76 itu baru pengenalan terhadap plastik daur ulang. Pada tahun 76 sampai 84 itu saya baru mulai kerja di bidang plastik itu di tahun 84 sebagai pekerja penyortir plastik di suatu perusahaan plastik yang baru memulai usahanya waktu itu. Tapi bos saya ini sudah hampir 10 tahun waktu itu beliau sudah berkecimpung di dalam daur ulang ini. Dan kita ketahui bahwa plastik itu pada tahun 80 lebih itu memang baru bisa didaur ulang itu sekitar 10%. Dan sisanya itu masih belum bisa ditemukan teknologi untuk mendaur ulang sehingga barang tersebut bisa dipakai dan digunakan bernilai guna kembali. Terus berlanjut dari tahun 84 sampai tahun 90 itu penggunaan plastik daur ulang sudah mulai meningkat. Sejak tahun 2014 sampai sekarang plastik sudah mencapai 95%. Sudah dengan teknologi yang begitu tinggi dan kemampuan untuk mengerjakan plastik ini menjadi barang yang benar-benar bisa berguna. Jadi perusahaan kami selama ini adalah dari mulai pemulung, pungut, penyortir, mencacah, sampai bikin biji plastik dan dapat kami pasarkan di seluruh Indonesia yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya pikir kita harus tetap konsisten berjuang di dalam membersihkan lingkungan di tanah air kita ini
dimulai dari daur ulang. Kita harus sama-sama mencintai lingkungan kita untuk menjadikan lingkungan kita menjadi bersih. Itu adalah komitmen dari perusahaan kami sebenarnya. Dan saya di satu sisi lagi, kebetulan saya dipercaya di sebuah organisasi namanya Ikatan Pemulung Indonesia, IPI, yang disingkat dengan IPI. Ketika itu tahun 2007 saya bergabung di IPI. Saya sebagai sekretaris di BPD DKI Jakarta ini. 2009 saya diangkat menjadi bendahara umum, dan 2014 saya sebagai sekjen Ikatan Pemulung Indonesia. Ikatan Pemulung Indonesia ini adalah sebuah organisasi yang mengkoordinasi pemulung di seluruh Indonesia. Kami memiliki 30 provinsi pada tahun 2024 terakhir, yaitu Provinsi Jambi yang terakhir kemarin kami berikan SK-nya, dan telah menghimpun total pemulung kita ada di 4.231 orang di seluruh Indonesia dalam 29 provinsi di BPD kami. Dan pemulung-pemulung ini memang tugasnya memang sebagai pahlawan lingkungan, garda terdepan untuk memerangi sampah yang kita butuhkan, sampah yang bernilai, sehingga bisa membawa mereka kesejahteraan. Visi dan misi pemulung ini dari IPI adalah mengangkat harkat dan martabat pemulung, mengayomi mereka dan melindungi mereka. Itu yang kami berikan kepada pemulung di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di tahun 2025 kami Munas, mungkin 2025 sekitar bulan April, akan menambah daripada provinsi menjadi 33 provinsi mungkin. Kita sudah koordinasi terus berkembang, dan kami berkomitmen juga dari organisasi kami bahwa kami sangat mencintai lingkungan dengan tema tema kami adalah aku bangga jadi pemulung untuk menjaga lingkungan hidup dan membersihkan Indonesia ini dari sampah. Itu menjadi tekad kami. Saya pikir hal-hal seperti ini memang sudah menjadi tanggung jawab kita bersama-sama, tidak hanya pemulung, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah menjadi kewajiban untuk menjaga lingkungan bersama-sama kami. Sehingga kami tahu bahwa pemulung selama ini kalau di luar sana kelihatannya seperti orang-orang yang rendah gitu ya, tidak dipandang sebelah mata, tapi sesungguhnya mereka sangat mulia. Mereka lah yang membersihkan sampah-sampah kita selama ini, dan kami tampung kerjasama dengan perusahaan-perusahaan plastik, daur ulang plastik semuanya, sehingga kami dapat kerjasama dalam hal mendaur ulang plastik sampai detik ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Pak Hasan Bakri ini 40 tahun berkecimpung dalam penanganan sampah plastik. Jadi bisa dibilang Pak Hasan ini bagaikan kamus berjalan begitu ya, bagi pemangku kepentingan yang ingin mengetahui seluk-beluk sampah plastik. Silahkan berbincang dengan beliau hari ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita menuju ke acara puncak yaitu penyerahan penghargaan, masih ada satu sambutan lagi, sambutan dari penerima penghargaan Best of the Best Indonesia Green Awards 2025 karena berhasil meraih 11 kategori. Kami mengundang Bapak Ahmad Rois selaku Senior Vice President HSE and Teknologi dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Kita berikan aplaus, silakan Pak Ahmad Rois. Bismillahirrahmanirrahim.
yang terhormat Chairman dari Latofi School of Social Responsibility, sekaligus juga Ketua Tim Penilai IGA 2025 dan sekaligus Ketua Dewan Forensik ISG Nusantara, Bapak Latofi, seluruh tamu undangan penerima penghargaan IGA 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tentunya pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita semuanya diberikan perlindungan dan kekuatan dapat berkumpul di acara IGA Award 2025 ini. Pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan permohonan maaf dari Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur karena tidak bisa hadir dalam acara malam ini karena sudah ada agenda yang sudah dijadwalkan dan tidak dapat ditinggalkan. Tadi sudah diperkenalkan bahwa saya Ahmad Rois dari PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai SVP HSE dan Teknologi. Jadi memang sebelumnya kalau di nomenklatur Pupuk Kaltim belum muncul HSE dan teknologinya Pak, tapi semenjak November 2024 namanya dimunculkan ada HSE dan teknologi Pak. Jadi memang biar kelihatan ada unsur lingkungan dan juga safety-nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami memperoleh predikat Best of the Best IGA 2025 dari 11 kategori penghargaan yang kami ikuti dalam ajang di tahun 2025 ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada tim penyelenggara IGA 2025 yang dalam hal ini adalah Latofi School of Social Responsibility dan seluruh tim penilai IGA 2025 atas penghargaan yang telah diberikan kepada Pupuk Kalimantan Timur pada malam hari ini. Ini merupakan pengakuan ya. Penghargaan ini merupakan pengakuan bagi PT Pupuk Kalimantan Timur. Kami PKT bergerak dalam bidang penyediaan pupuk ya, mulai pupuk urea, kemudian NPK, dan tentunya ini adalah untuk mendukung tahanan pangan di Indonesia. Dengan adanya penghargaan ini merupakan suatu dedikasi, kerja keras serta komitmen dari seluruh insan Pupuk Kalimantan Timur dalam mendukung penerapan tanggung jawab sosial, terutama di bidang lingkungan yang sekaligus mendukung rencana strategis dalam penerapan visi Bapak Presiden Prabowo dalam 5 tahun ke depan, yang salah satunya berfokus pada kemakmuran rakyat. Yang hal tersebut juga salah satunya adalah dukungannya untuk muncul dari tata kelola perusahaan yang baik. Dan harapannya pada kali ini dengan adanya penghargaan ini dapat memberikan inspirasi ya bagi perusahaan juga organisasi yang lain untuk berkontribusi bagi negeri ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Rois. Sekali lagi selamat kepada PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai Best of the Best Indonesia Green Awards 2025. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara puncak malam ini, yakni penganugerahan Indonesia Green Awards 2025, EcoStar of the Year, dan penghargaan khusus IGA 2025, dapat kami informasikan bahwa IGA 2025 edisi ke-16 kali ini diikuti oleh 74 perusahaan dengan 117 program dari 15 kategori yang terdapat dalam Indonesia Green Award 2025 seperti roadmap CSR atau lingkungan, menghitung jejak karbon, penanganan sampah plastik, mengembangkan keanekaragaman hayati, dan masih banyak lagi. Kita akan segera memulai dengan penyerahan penghargaan tertinggi Indonesia Green Award 2025. Kami mengundang kepada PT Pertamina Persero sebagai The Guardian. Dan untuk menyerahkan kami mengundang Bapak Latofi, Chairman dari Latofi
of Social Responsibility. Silakan diabadikan 3, 2, 1. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak Kapolres. Hadirin, selanjutnya kami akan mengumumkan The Best 3 2025, 3 terbaik. Kami mengundang para perwakilan untuk naik atas panggung. Selamat kepada PT PLN Persero, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang. Kami persilakan untuk 3 terbaik The Best 3 2025 untuk naik atas panggung kepada perwakilannya sekaligus. Silakan langsung PT PLN, Petrokimia Gresik, dan Pupuk Kujang. Kita tiga-tiganya langsung sekaligus, Pak. Oke. Baik, selanjutnya silakan, Pak. Mohon untuk tetap di atas panggung, nanti kita akan berfoto bersama. Tiga, 2, 1. Baik, selanjutnya mohon tetap di atas panggung, Bapak. Kita nanti foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih. Kita berikan 3, 2, 1. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi. The Best 3 2025. Kita foto bertiga sekaligus daripada PLN Persero, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Selanjutnya untuk penghargaan khusus Best Inovasi Program 3 2025, kami mengundang satu persatu. Untuk program terbaik kategori penanganan sampah plastik diberikan kepada Eko Laboe. Silakan untuk Pak Kevin bersama tim, boleh Pak, silakan. Baik, silakan kami ucapkan selamat kepada Eko Laboe sebagai program terbaik kategori penanganan sampah plastik. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih Pak Kevin dan tim. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, program terbaik kategori penyelamatan sumber daya air diberikan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur. Kami persilakan kepada perwakilannya bersama tim juga boleh Pak, silakan. Baik, 3, 2, 1. Kita berikan aplaus untuk PT Pupuk Kalimantan Timur. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih Pak Kevin, sekali lagi terima kasih dan selamat. Lanjutkan terus perjuangannya. Berikutnya EcoStar of the Year diraih oleh Bapak Hasan Bakri, Sekjen Ikatan Pemulung Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan kisah inspiratif dari Pak Hasan Bakri yang 40 tahun berjuang ya mengolah sampah plastik. Terima kasih Bapak. Sekali lagi selamat. 3, 2, 1. Terima kasih. Berikutnya EcoStar of the Year diraih oleh Pandawara Group. Teman-teman Pandawara silakan naik ke atas panggung. Berbicara soal Pandawara Group, bintang lingkungan yang terus bersinar di ranah media sosial, 3 tahun berturut-turut semakin memukau dunia dengan aksinya membersihkan sampah di sungai maupun pantai yang melibatkan massa yang besar dan memberikan efek perubahan kebijakan yang luar biasa. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus untuk Pandawara Group. Selamat teman-teman. Terima kasih anak-anak muda yang luar biasa sekali. Berikutnya EcoStar of the Year diraih oleh Bapak Dimas Bagus Wijanarko, Ketua Yayasan Get Plastik Indonesia. Kepada Pak Dimas silakan. Terima kasih Pak Dimas, sekali lagi selamat. Ketua Yayasan Get Plastik Indonesia menciptakan mesin inovatif yang mampu mengolah sampah plastik menjadi bensin, solar, dan residu yang bisa digunakan sebagai bahan pembuatan briket. Sekali lagi terima kasih. Berikutnya EcoStar of the Year diraih oleh PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN. Silakan perwakilan untuk naik ke atas panggung. Sekali lagi kami mengundang perwakilan dari PGN. Apakah hadir? Oke. Dengan produk Gasling, karena PGN melalui anak perusahaannya PT Gagas Energi Indonesia menyediakan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan dari gas alam yang terkompresi. Selain menawarkan solusi energi efisien, terutama untuk kebutuhan industri komersial dan transportasi yang membutuhkan pasokan gas dengan fleksibilitas tinggi. Terima kasih. Selanjutnya, EcoStar of the Year diraih oleh Bapak Ridwan Manantik, Ketua Yayasan Rumah Anak Bumi. Ketua Yayasan Rumah Anak Bumi, pelukis otodidak yang lahir dari kehidupan keras jalanan Jakarta. Pasti bicara mengenai sampah ketika rumahnya di Parung Panjang Bogor terendam banjir. Ia mencari penyebab dari berbagai kemungkinan ada sampah di pikiran kita, katanya. Terima kasih Pak Ridwan Manantik. Congratulations. Selamat sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kini saatnya kami akan mengumumkan para perusahaan penerima hingga 2025 dalam berbagai kategori penghargaan. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada PT Kalimantan Prima Persada Side AGMR. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung perwakilan dari PT Kalimantan Prima Persada Side AGMR.
bersiap PT Saka Indonesia Pangkah Limited PGN Saka. Berikutnya, Saka Indonesia Pangkah Limited PGN Saka. Perwakilan dari Saka Indonesia Pangkah Limited sudah ada? Silakan untuk maju ke depan. Baik, kita menuju berikutnya. PT Putra Perkasa Abadi Said Adaro Indonesia. Setelah ini mohon bersiap dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari PT Jasa Marga Persero Tbk. Silakan Bapak. Kami ucapkan selamat untuk PT Jasa Marga Persero Tbk. Boleh diabadikan 3, 2, 1. Berikutnya PT Pupuk Kujang. Dipersilakan untuk dapat maju. Setelah PT Pupuk Kujang mohon bersiap PT Petrokimia Gresik. Silakan Bapak untuk menerima penghargaan. PT Pupuk Kujang ini mendapatkan 8 kategori, luar biasa. Selamat. Berikutnya kami mengundang perwakilan dari PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik juga mendapatkan dari 8 kategori. Mungkin timnya boleh diajak naik untuk membantu membawakan trofinya, boleh silakan. Tapi kalau jika hanya ada 1 atau 2 mungkin kita hanya memberikan kepada perwakilannya saja. Petrokimia Gresik 8 kategori, silakan. Harap bersiap-siap setelah ini PT Pupuk Tawotin. Silakan diserahkan. 1 orang pegang 2 ya. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan untuk PT Petrokimia Gresik. 8 kategori. Boleh diangkat trofinya. 3, 2, 1. Baik, berikutnya kami mengundang perwakilan dari PT Pupuk Kalimantan Timur. Ada 10 kategori, jadi boleh timnya diajak Pak. Dibantu untuk menerima trofi. Setelah Pupuk Kalimantan Timur harap bersiap. PLN Group. Sepuluh kategori.
satu best of the best tadi ya. Jadi ada total 11. Oke, sudah semua diterima ya trofinya. 10-10-nya nih ya. Oke, silakan diabadikan. 3. Aman. Oke, silakan melihat ke kamera. 3, 2, 1. Boleh kita berikan aplaus untuk PT Pupuk Kalimantan Timur. Selamat. Kali ini kita akan menuju ke PLN Group, diawali dengan PT PLN Nusantara Power Up Pacitan. Silakan kepada rekan-rekan dari PT PLN Nusantara Power Up Pacitan untuk mewakili naik ke atas panggung menerima trofi. Kami ucapkan selamat kepada PT PLN Nusantara Power Up Pacitan. Terima kasih Bapak. Masih PLN Group. Kali ini PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat. Silakan untuk naik ke atas panggung, perwakilan dari PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat. Kami ucapkan selamat kepada PT PLN Persero Unit Induk Transmisi Jawa bagian Barat. Setelah ini bersiap-siap PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan Kalimantan bagian Timur. Untuk kali ini mendapatkan 3 penghargaan, jadi boleh diajak timnya ke atas panggung, silakan. Kepada rekan-rekan PLN Group, jangan pulang terlebih dahulu karena kita akan ada foto bersama seluruh PLN Group ya. Oke, ini dia Kalimantan bagian timur. Setelah ini mohon bersiap PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan. Baik, silahkan di posisi menerima dulu. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Baik, terima kasih PLN Induk Pembangunan Kalimantan bagian Timur. Selanjutnya PLN Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Kalimantan. Silakan Bapak mendapatkan 3 penghargaan. Setelah ini mohon bersiap untuk PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat. Tiga, 2, 1. Terima kasih rekan-rekan. Selanjutnya kami mengundang perwakilan dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat. Setelah Nusa Tenggara Barat, mohon bersiap dari UIP 3B Sumatera. UIP 3B Sumatera, harap bersiap-siap. Baik,
boleh bergabung? Silakan menuju ke atas panggung. Kita bersama-sama mengabadikan foto dengan seluruh penerima penghargaan dari PLN Group. Kembali kami mengundang dari PLN Group, apakah masih ada yang ingin bergabung? Boleh ke sebelah sisi, sebelah kiri. Baik, sudah cukup PLN Group? Cukup ya, oke. Langsung saja diabadikan. 3, 2, 1. Boleh diangkat trofinya. 3, 2, 1. Selamat kepada seluruh penerima penghargaan dari PLN Group. Kita akan menuju ke Pertamina Group. Mohon rekan-rekan bersiap. Mohon izin, kami mengundang terlebih dahulu PT Pertamina Transkontinental. Kepada PT Pertamina Transkontinental, mohon berkenan untuk maju ke depan. Setelah Transkontinental, Transkontinental sudah ada 6 ya, 6 kategori. Enggak, ini belum kita geser. Pertamina Group. Oke, boleh dibantu? Setelah ini mohon bersiap PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Ulu Belu. Setelah itu PT Kilang Pertamina International RU2 Sungai Pakning. Mohon bersiap-siap karena ini cukup banyak, ada 59 ya. 59 dari Pertamina Group, luar biasa banget ya. Oke, teman-teman dari Continental. 3, 2, 1. Oh, Bapak di tengah, Pak. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Selanjutnya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Area Ulu Belu. Silakan maju ke depan. Setelah area Ulu Belu, silakan bersiap PT Kilang Pertamina International RU2 Sungai Pakning. Setelah itu, mohon bersiap PT Kilang Pertamina International RU3 Pelaju. Silakan diabadikan. 3, 2, 1. Terima kasih Ulu Belu. Berikutnya PT Kilang Pertamina International RU2 Sungai Pakning, apakah sudah siap? Silakan Pak. Langsung ya, setelah Sungai Pakning, PT Kilang Pertamina International RU3 Pelaju. Setelah itu PT Kilang Pertamina International RU4 Cilacap. Kemudian PT Kilang Pertamina International RU5 Balikpapan. Boleh antri di sisi panggung mungkin. Terima kasih Bapak. Berikutnya Pelaju, setelah Pelaju Cilacap, kemudian Balikpapan.
Setelah itu mohon bersiap PT Kilang Pertamina International RU 7 Kasim. Terima kasih. Silakan Cilacap. Setelah Cilacap mohon bersiap RU 5 Balikpapan. Kemudian Kilang Pertamina International RU 7 Kasim. Baik, terima kasih. Selanjutnya Balikpapan, silakan. Balikpapan silakan untuk naik ke atas panggung. Setelah ini, oh, Bapak udah Balikpapan. Balikpapan sudah. Ibu dari Cilacap. Setelah ini Kasim ya, sudah ada Bapak ya. Baik. Setelah Kasim, PT Kilang Pertamina International Unit 2 Dumai. Kami juga mengundang PT Kilang Pertamina International Unit 6 Balongan. Dilanjutkan PT Pertamina Patraniaga Bitumen Plant Gresik. Dilanjutkan PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Babula. Ibu izin Ibu dari sisi kanan. Terima kasih. Sebentar. Saya mau nyebrang dikit. Maaf. Saya mau nemenin Mbak aja di sini ya. Bingung saya. Oke, udah sampai mana nih? Oke, setelah Balongan. Ya, Balongan, kemudian Gresik, baru Babula. Gue tanya ya. Sekarang Gresik ya. Boleh ditanya nggak? Foto bareng. Coba tanya Wet. PT Pertamina Patraniaga Bitumen Plant Gresik. Foto ada kamu pergi. Foto tadi. Hah? Oh iya. Di depan ada. Ayo. Di depan. Kami mengundang terlebih dahulu, kita hold sebentar untuk foto bersama Pertamina Group dari Kilang ya. PT Kilang Pertamina Group, silakan. Oh iya, itu kita maju. Kita tahan dulu untuk yang selanjutnya. Bagaimana? Dari Pertamina Group, PT Kilang Pertamina Group, semuanya internasional. PT Kilang Pertamina International Group, silakan bergabung foto bersama terlebih dahulu. Ini Kilang dulu Mbak. Ya. Ada Pakni, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Kasim, Dumai, Balongan. Oke, silakan diberikan 3, 2, 1. Selamat kepada PT Kilang Pertamina International Group. Boleh diangkat trofinya. Oke, terima kasih. Berikutnya PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Babula. Setelah Babula, mohon bersiap PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Bil. Mohon bersiap untuk berdiri di sisi kanan panggung. Untuk PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Bil, kemudian Terminal El Tari.
setelah itu Terminal Hang Nadim, setelah itu Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Hasanuddin, saat ini PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Bill. Dari Eltari, apakah hadir malam ini? PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Eltari, silakan. Mohon bersiap kepada Hang Nadim. Setelah Hang Nadim, mohon bersiap Hasanuddin. Hang Nadim sudah sekarang ya, saat ini ya. Oke, silakan bersiap. Setelah Hang Nadim, Hasanuddin, silakan Bapak. Kemudian kami mengundang PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Hussein Sastra Negara. Dilanjutkan dengan Minangkabau dan Ngurah Rai. Mohon bersiap di sisi kanan panggung. Saat ini tengah Hasanuddin, Hussein Sastra Negara sudah standby, Minangkabau sudah ya. Ngurah Rai, perwakilan dari Minangkabau apakah hadir? Oh baik. Setelah Ngurah Rai, kami mengundang PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Pattimura Ambon. Kemudian mohon bersiap-siap Sepinggan Group. Minangkabau mendapatkan 3 kategori penghargaan. Tiga, dua, satu. Baik, Ngurah Rai, silakan untuk naik. Dapat 3 kategori ya untuk penghargaannya. Mohon bersiap-siap untuk PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Pattimura Ambon. Bapak dari Pattimura Ambon, apakah ada perwakilannya? Ada? Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Pattimura Ambon. Oke, kalau gitu langsung Terminal Sepinggan Group, Bapak. Setelah ini mohon bersiap PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung, Boyolali, Cikampek, Lomanis, Madiun. Tahan. Bandung sudah hadir. PT Pertamina Patraniaga Fuel Terminal Bandung, apakah sudah ada? Oh ya. Setelah Bandung bersiap, Boyolali
Hadir Boyolali. Oke. Bersiap-siap dari PT Pertamina Patraniaga Gasol Terminal Cikampek. Bersiap-siap dari Lomanis. Selamat. Oke. Sekarang dari Cikampek. Oke. Dilanjutkan setelah ini Lomanis dan Madiun. Perwakilan dari Madiun sudah ada yang hadir? Tidak datang. Bersiap-siap dari PT Pertamina Patraniaga Gasol Terminal Malang. Arema hadir? Belum ada. Kalau begitu selanjutnya dari Maos, kemudian Medan, kemudian Parepare, kemudian Poso, Rewulu, Sanggaran, Seisia, dan Tanjung Gerak. Malang tidak ada. Malang ada. Oh, Malang ada. Oke, silakan Mas. Masih lari ya dari Malang ya. Dari ujung belakang ya lari ya. Oke, setelah Malang bersiap-siap Maos, Medan, Parepare. Berikutnya dari Medan, apakah sudah hadir? Bagaimana Medan? Parepare, sudah ada. Oke. Setelah Parepare bersiap-siap Poso. Poso, apakah ada perwakilannya? Tidak ada Poso ya. Kalau gitu kita menuju ke Rewulu. Rewulu ada? Belum ada tampaknya. Oh ada. Rewulu. Pak Duta ya. Nyanyi ya Pak ya. Silakan Seven kan. Oke. Poso tidak ada, lanjut ke Rewulu. Next Pak, Rewulu. Oke. Setelah Rewulu, Sanggaran. Bapak ya. Kalau Bapak dapat best respon nih kayaknya. Silahkan Bapak. Dilanjutkan dengan Seisia. Apakah ada rekan-rekan dari Seisia? Ada ya. Dilanjutkan dengan Tanjung Gerak. Seisia, Tanjung Gerak.
Kemudian PT Pertamina Matra Niaga Integrated Terminal Balongan. Balongan hadir? Siap. Berikutnya, mohon bersiap PT Pertamina Matra Niaga Integrated Terminal Bitung. Setelah Bitung, kita menuju ke Cilacap dan Gorontalo. Dari Cilacap apakah sudah ada? Oke, silakan Mas. Mohon bersiap dari Gorontalo. Tahan dulu, tahan. Lihat sini. Musiknya Pak. Bersiap-siap dari Gorontalo. Siap. Lalu PT Pertamina Matra Niaga Integrated Terminal Jakarta. Jakarta hadir. Dilanjutkan dengan Jayapura, kemudian Kendari. Setelah itu Makassar. Jakarta, Jayapura, Kendari, Makassar. Jika sudah ada, boleh ke sisi kanan panggung. Jayapura hadir. Ada perwakilannya? Nampaknya belum ada ya Jayapura ya. Kendari. Kendari. Setelah Kendari dari Makassar. Makassar. Baik. Kita foto dulu aja deh. Oke. Mohon bersiap-siap PT Pertamina Matra Niaga Integrated Terminal Manggis. Setelah itu Semarang. Setelah itu Surabaya. Kemudian Tanjung Wangi dan Tenau atau Tenau. Makassar sudah? Semarang sudah? Boleh. Setelah Semarang, Surabaya. Kemudian Tanjung Wangi dan Terminal Tenau. Semarang silakan. Ke sini, Mbak. Oke, Semarang saat ini, kemudian dilanjutkan dengan Surabaya, sudah. Tanjung Wangi, Terminal Tenau, sudah. Oke. Kemudian kami mengundang juga PT Pertamina Matra Niaga Regional Jawa, bagian tengah Aviation Fuel Terminal Ahmad Yani. Kemudian PT Pertamina Matra Niaga Regional Sumbagun Fuel Terminal Pematang Siantar. Silakan bersiap-siap. Mohon bersiap-siap Dumai dan Lok Sumawi.
bayar. Belum batalin. Pematang sudah ada Bapak? Tahan dulu. Dumai. Kami mengundang dari perwakilan Pematang, Siantar. Dumai sudah ada, kemudian Lok Sumawe. Silakan bergabung. Tahan. Bagaimana Pematang Siantar? Apakah hadir? Lok Sumawe, Aceh, ada? Banyak? Bukan. Oke, kita menuju ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut Integrated Terminal Teluk Kabung. Dilanjutkan dengan PT Pertamina Patra Niaga Sakti dan PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Adi Sumarmo. Lok Sumawe bagaimana? Ada perwakilannya? Belum ada. Oh, Lok Sumawe ada ternyata. Lok Sumawe terlebih dahulu, mohon maaf. Kemudian baru Teluk Kabung. Safti sudah ada? Ada. Dilanjutkan dengan Adi Sumarmo sudah ada? Baik, terima kasih. Mohon bersiap-siap kepada seluruh penerima penghargaan dari PT Pertamina Group untuk berkumpul di dekat panggung karena kita akan melakukan sesi foto bersama sebagai puncak dari penyerahan Indonesia Green Award. Dan tentunya di sesi foto bersama dengan PT Pertamina Group kami juga mengundang kembali Bapak Rudi Arifianto, VP CSR dan Step Manajemen PT Pertamina Persero. Baik Bapak dan Ibu, kita berikan aplaus kepada seluruh pemenang penerima IGA 2025 dari seluruh kategori. Dan kami mengundang kepada PT PLN Group untuk naik kembali. Pertamina Group. Saking banyaknya saya sebut semua nih. Pertamina Group, silahkan. Ayo Pertamina Group. Gabung maju. Ayo Mas, ayo Mbak. Ini kita ada. Iya. Oke, ada 3 step, mungkin bisa dibagi-bagi. Dan luar biasa sekali Bapak Ibu untuk Pertamina Group ini total ada berapa program? Ada 72 program. Wow. Mantap. Pertamina Group maju ke depan, ruangan langsung setengahnya kosong ini. Ya, semua pindah ke panggung soalnya nih ya. Mudah-mudahan semua terlihat juga wajah-wajahnya dari kamera. Mungkin rekan-rekan fotografer ada sedikit mundur untuk memastikan semuanya in frame. Gimana? Kita bagi-bagi formasi nampaknya. Beberapa layer. Inisiatifnya bagus nih ya. Sudah semua teman-teman Pertamina Group? Tidak ada yang tertinggal? Aman ya?
mohon maaf nih, semua kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan semua terlihat ya. 3, 2, 1. Sekarang boleh deh gaya bebas. 3, 2, 1. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk PT Pertamina Group dari seluruh Indonesia. Terima kasih.